Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 3 Mataram, yang sama-sama kita hormati Pak KTU, staf tata usaha, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta didik yang berguru banggakan, yang insya Allah soleh dan solehah. Sama-sama, marilah kita selalu ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi kesempatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini yang cukup cerah kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap Senin pagi, yaitu melaksanakan upacara bendera. Jangan lupa pula kita selalu haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, seperti yang kita nikmati saat ini. Dan semoga kelak kita semua menjadi umatnya yang dapat syafaat di akhir. Pada kesempatan ini, Bu Guru hanya menyampaikan beberapa hal, tapi sebelumnya Bu Guru ucapkan terima kasih pada petugas hari ini, yaitu kelas 83 yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai petugas upacara. Mudah-mudahan sampai akhir nanti berjalan dengan tertib dan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Pembina, pelatih, serta Ibu Wali kelasnya yang sudah mendampingi anak didiknya berlatih untuk mempersiapkan sebagai petugas upacara. Kemudian untuk peserta didik kelas 7 dan kelas 8, Bu Guru lihat cukup tertib. Tapi Bu lihat di kelas 8 yang putra itu masih menumpuk. Di belakang ada yang saling colak-colek. Demikian juga dengan kelas 9 putra. Masih ada yang sikap tidak sempurna ketika melaksanakan upacara bendera. Ketika sikap sempurna bagaimana cara kita berdiri. Ada yang sambil masukkan tangannya di saku celana, ada yang sambil garuk-garuk. Jadi supaya untuk kedepannya sikap sempurna dalam melaksanakan upacara itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika istirahat, ya istirahat. Tapi ketika tidak istirahat atau ketika diminta untuk sikap sempurna, ya sikap sempurna berdiri yang sempurna itu seperti apa ya, bukan sambil kakinya sebelah yang ke samping, bukan sambil memasukkan tangannya di saku celana atau seperti orang berbaca pinggang. Jadi untuk kedepannya semoga petugas maupun peserta upacara itu bisa lebih baik dari saat ini. Pada kesempatan ini, Bu Guru hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Pada hari ini tanggal berapa? 21 April. Itu berkaitan dengan Hari Kartini. Siapa itu Raden Ajeng Kartini?
Siapa itu Raden Ajeng Kartini? Ya, Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Karena kita tahu kalau zaman dahulu kesempatan perempuan itu tidak sebebas atau tidak sebagus kesempatan laki-laki, terutama dalam menempuh pendidikan. Jadi kalau zaman dulu yang boleh sekolah atau yang dinamakan sekolah itu laki-laki. Sementara perempuan karena alasannya nanti ujung-ujungnya juga dia akan ke dapur. Bu Guru pernah berbicara dengan seseorang ketika Bu Guru istilahnya curhat. Kenapa di sekolah itu yang dapat ranking kok kebanyakan yang perempuan? Laki-laki itu baru dapat ranking ketika dipisahkan kelasnya, ada kelas laki, ada kelas perempuan. Langsung Bu Guru dijawab, ya awalnya memang perempuan itu ya berprestasi lebih dari laki-laki. Tetapi nanti ujung-ujungnya yang bisa sukses, yang bisa mencapai pendidikan yang tinggi itu laki-laki. Kenapa? Ya karena kodratnya perempuan. Nanti belum sampai lulus SMA, ya sudah berumah tangga. Sehingga jarang perempuan itu mencapai pendidikan sampai tingkat sarjana, bahkan sampai doktor atau guru besar. Nah sekarang itu yang harus kalian dobrak ya sebagai generasi penerus ya, terutama ini yang anak-anakku yang cantik dan solehah. Jangan sampai belajar itu hanya sampai mungkin ada yang sampai sanawiyah, sampai aliyah, bila perlu sampai kalian ke perguruan tinggi S1, S2, S3 sampai bergelar profesor. Kalian semua itu harus lebih baik dari kami-kami yang di depan kalian. Bagaimana caranya? Kita harus apa? Belajar dan belajar. Jadi kesuksesan itu akan kita peroleh jika kita berusaha dengan cara belajar dan juga jangan lupa berdoa. Jadi yang perempuan ingat ya, yang cantik dan solehah, teruslah kalian menuntut ilmu sampai jenjang yang paling tinggi supaya jangan sampai seperti yang dikatakan temannya Bu Guru itu perempuan juga nanti ujung-ujungnya tidak akan sampai ke pendidikan yang tertinggi. Kalian buktikan. Kemudian untuk anak-anakku yang kelas 9, kemarin hari Sabtu ada ujian sangu santri. Mungkin sekolah kita satu-satunya ya, yang melaksanakan namanya ujian sangu santri. Nah, untuk yang kelas 7 dan kelas 8 tolong dipersiapkan. Jadi bukan sembarang, ya, bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul. Jadi pengalaman kemarin hari Sabtu kebetulan
Ibu guru itu bagiannya sholat, ya. Dari yang ibu amati, yang kurang sempurna itu kebanyakan yang harusnya jadi imam, yang laki-laki. Malah ada yang tidak hafal rukun sholat. Bolak-balik. Ada berapa rukun sholat? Ada 13. Disuruh sebutkan sampai 11 tertib. Terus 12-13-nya apa? Bingung. Bapak ibu guru yang lain itu ada bagiannya. Ada bagian tata cara wudhu, ada yang bagiannya perkalian. Jadi ujian sama santri ini menunjukkan bahwa madrasah kita itu punya niat yang bagus, ya, untuk mendidik kalian menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Jadi ujian sama santri ini itu untuk bekal kalian nantinya, ya, apalagi ini yang laki-laki sebagai imam. Jadi nantinya itu supaya kalian menjadi ahli zikir. Kemudian hari Rabu mendatang sampai seterusnya itu ujian madrasah, ya, ujian akademiknya, ujian ilmu umumnya maupun ilmu agama. Jadi ibu minta kalian mempersiapkan diri, jangan dianggap remeh ya ujian ini, karena nanti nilai yang kalian peroleh itu nanti itu akan kalian pakai ketika kalian melanjutkan. Jangan sampai nanti datang orang tuanya minta nilainya diubah, minta nilainya dinaikkan supaya dia bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Padahal Bapak Ibu guru sudah berusaha, sudah selalu mengingatkan supaya kalian itu selalu belajar. Tetapi diabaikan ketika nantinya dibutuhkan, baru kalian merengek-rengek pada Bapak Ibu gurunya untuk merubah nilai. Jadi ujian besok itu akan mendidik kalian nantinya menjadi seorang ahli pikir yang bisa menjelaskan, yang bisa menganalisis kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi intinya, ibu harapkan nanti kalian sebagai generasi penerus kami ini nantinya itu menjadi seorang ahli pikir dan ahli zikir. Artinya apa? Keseimbangan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jangan hanya menjadi ahli pikir saja, tapi mengabaikan akhiratnya. Atau kebalikannya, ahli zikir saja, ibadah saja dikerjakan tanpa memperdulikan ilmu umum atau ilmu dunia. Jadi harus seimbang, ya. Jadi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ibu harapkan kalian sebagai generasi penerus harus lebih baik, harus lebih sukses dari kami-kami yang ada di depan kalian. Kemudian untuk kelas 7 dan 8, ketika nanti ujian kelas 9, kemungkinan besar kalian juga akan belajar di rumah. Jadi kebanyakan belajarnya di rumah. Ibu minta nggak kurangi pegang HP. Jadi HP itu kalian buka, kalian pegang ketika
ketika ada tugas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Pengalaman kemarin ketika ada razia HP, ternyata banyak orang tua itu Bapak Ibu guru merasa bersyukur. Syukur Bu ada razia HP dan HP anak saya disita. Meskipun ada juga yang protes. Karena di rumah itu dia tidak mau kerja apa-apa. Hanya pegang HP saja. Jadi dia bersyukur. Orang tua kalian itu bersyukur ketika HP kalian itu disita. Jadi boleh kalian pegang HP, gunakan HP, tapi ada waktunya. Ketika belajar ya belajar, ketika ibadah ya ibadah. Jangan sampai lupa waktu hanya karena HP. Kemudian satu lagi, tadi Bu Guru diinformasikan sama Pak Humas. Ya, mudah-mudahan tidak PHP lagi. Katanya hari ini mulai MBG. Apa MBG? Makan bergizi gratis. Mudah-mudahan tidak tertunda lagi. Kalaupun tertunda lagi bukan wewenang madrasah. Ya, karena itu nanti kesiapan dari pihak yang berwenang. Apakah dia sudah siap atau tidak? Ya mudah-mudahan ya, kita berdoa supaya untuk hari ini MBG-nya betul-betul terlaksana. Hanya itu yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya. Kalau